Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariani, guru SMAN 1 Bakumpai, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video berikut ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensi juga haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Ada beberapa keputusan yang dibuat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu kurikulum. Memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid menurut bukunya Tomlinson 2001 yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Dan perlu diingat juga bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Menurut Tomlinson 2001 nomor 53 mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Dua, pengaruh budaya. Misalnya santai terstruktur, pendiam ekspresif, atau personal impersonal. 3. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. 4. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multi-intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan. Berbeda dengan mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia.
Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik, atau matematika. Berikut adalah contoh RPP berdiferensiasi yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya tampilkan. Salam guru penggerak, salam guru hebat Indonesia.